Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofian Hakim Prayogane, NIM A7101800139. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Teknik Informatika kelas C. Baik, di sini saya ingin membuat sebuah video untuk simulasi pembelajaran di dalam kelas guna sebagai tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Untuk sebelum masuk ke simulasi mengajar di kelas, di sini saya ingin menampilkan sebuah RPP yang berisikan materi ajar. Materi ajar sendiri itu ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada peta konsep, dan subbab salah satu dari mata pelajaran jurusan teknik informatika, khususnya untuk teknik pengolahan audio dan video. Untuk rinciannya nanti saya jelaskan dalam video saat simulasi untuk materi ajarnya. Nah, di sini ada juga instrumen LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Istilah lain dari LKPD ini adalah sebuah soal yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian ada media yang saya gunakan itu ada PPT, PowerPoint, dan juga sistem pembelajarannya nanti itu luring. Jadi dari saya nanti buat video, direkam, kemudian disebarkan kepada murid-murid pada jadwal jam pelajarannya. Dalam RPP ini juga ada instrumen penilaian dan rubrik penilaian. Di sini ada penilaian observasi, pedoman observasi, sikap spiritual. Bisa dilihat ini. Kemudian ada juga pedoman observasi, sikap jujur, dan yang lainnya itu banyak sekali. Nah, mungkin itu saja untuk RPP, dan video selanjutnya adalah simulasi saat di kelas nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan memimpin untuk berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada sebelum pelajaran ini dimulai. Baik, di sini pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, itu mengenai proses produksi multimedia. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa sih proses produksi multimedia itu? Mungkin lanjut aja ke kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar materi kali ini ialah 3.1,
yaitu memahami alur proses produksi multimedia. Ada juga 4.1, membuat alur proses produksi multimedia. Tujuan pembelajarannya itu ada 1, menjelaskan konsep dasar proses produksi multimedia. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses produksi multimedia serta membuat alur proses produksi multimedia. Kemudian dalam bab proses produksi multimedia ini ada juga peta konsepnya, yakni ada pemahaman dasar produksi multimedia, praproduksi multimedia, ada produksi multimedia, dan juga pasca produksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ke sub A, pemahaman dasar produksi multimedia. Yang pertama itu ada multimedia content production. Nah, untuk multimedia ini merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media, teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktiviti yang berbeda-beda untuk menyampaikan sebuah informasi yang menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Atau dalam hal lain itu juga digunakan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media seperti teks, audio, grafik, animation, video, dan interaktiviti. Kemudian dengan cara baru untuk tujuan komunikasi, dalam kategori ini media yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada media teks. Pada awal sejarah peradaban, manusia telah menggunakan gambar-gambar dan tulisan untuk menceritakan tentang pengalaman, pengetahuan, dan perasaan mereka. Menggunakan teks sebagai media dalam multimedia, content production merupakan perkembangan manusia dari sejak pertama kali peradaban manusia yang dimulai dengan bentuk simbol kemudian berkembang dengan bentuk teks. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada media audio. Lingkup kerja audio meliputi produksi, perekaman, manipulasi, dan reproduksi gelombang suara. Guna memahami audio, Anda harus memiliki pemahaman tentang dua hal seperti berikut. Yang pertama itu ada sound waves. Apa arti sound wave? Bagaimana terjadinya dan bagaimana kita dapat mendengarkannya? Jadi sound wave itu nanti dianalisis terlebih dahulu seperti pengertiannya, artinya, bagaimana terjadi dan bagaimana kita bisa mendengarnya. Untuk yang kedua itu ada sound equipment, yaitu mengenai komponen-komponennya, cara kerjanya, bagaimana memilih peralatan yang benar dan cara penggunaannya. Yang selanjutnya ada media video. Video di sini mempunyai fungsi di dalam produksi multimedia yaitu suara dan video memegang peranan yang sangat penting dalam presentasi multimedia. Yang kedua, sound merupakan dimensi aural yang menentukan mood dan tercapainya tujuan presentasi. Yang ketiga, ada video telah diperkenalkan kurang lebih 50 tahun yang lalu. Namun hubungan antara video, televisi,
dan komputer merupakan hal yang relatif masih baru, sedangkan digital video merupakan teknologi yang lebih baru lagi. Nah, orang yang sering tertarik dengan aplikasi atau presentasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video. Yang selanjutnya ada media animasi. Animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan memberikan kekuatan besar pada proyek multimedia. Proyek multimedia dapat dianimasikan secara keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu serta memberi aksen dan menambah bumbu-bumbu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai ini pemahaman dasar produksi multimedia. Enggak ada, lanjut dulu ke yang lain. Itu ada juga media grab atau image. Produk konten media grafis atau citra identik dengan tampilan dimensi, bisa berbentuk gambar maupun teks. Untuk pertama itu ada grafis yang bersifat graf. Maksudnya itu bersifat huruf, dilambangkan dengan huruf. Yang kedua ada bersifat matematika, statistika, wujud titik-titik, garis-garis atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang disajikan. Yang kedua itu ada multimedia communication. Multimedia adalah menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan, mengomunikasikan material. Yang selanjutnya poin B itu ada praproduksi multimedia. Praproduksi identik dengan tahapan perencanaan. Ketika kita akan memulai sebuah proyek, terkadang kita telah memiliki stok sampai shoot atau footage video yang kita butuhkan. Untuk itu kita harus melakukan peninjauan ulang secara kebutuhan yang sesuai dengan cerita yang akan dibuat. Artinya Anda harus mempersiapkan footage video yang telah ada maupun fotografi, diagram, dan grafik. Selanjutnya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan di tahap praproduksi. Itu ada 1, pencarian dan penemuan ide. Itu dilakukan untuk menemukan tema dari video yang akan dibuat. Cara-caranya itu menggali ide ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung jenis produksi yang akan diproduksi. Dalam pencarian dan penemuan ide itu ada juga poin A, video company profile. Nah, untuk video company profile merupakan sebuah video yang berisi informasi sebuah perusahaan beserta produk-produknya. Informasi yang ditayangkan oleh video ini secara garis besar akan mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk dipertanyakan. Sinambi lanjut itu ada video liputan atau dokumentasi. Video liputan atau dokumentasi itu merupakan rekaman video tentang sebuah
peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Video liputan atau dokumenter dapat dibuat perorangan, kelompok atau organisasi atau institut, pemerintah dan swasta berdasarkan maksud dan tujuan yang diinginkan. Video ini dibuat untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa baik yang terjadi di sebuah acara perkawinan, acara-acara perusahaan sampai dengan kejadian-kejadian terjadi yang lainnya. Nah, lanjut poin C itu video non-commercial use. Video non-commercial use itu digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi informasi dari video ini biasanya bersifat mendidik untuk memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat sosial. Di sisi lain, video ini biasanya memberikan informasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada penontonnya. Video pelatihan sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya. Misalnya, perusahaan pertambangan menggunakan video ini untuk memberikan pelatihan tentang safety prosedur untuk pegawainya agar mudah memahami aturan-aturan tentang keselamatan pekerja di perusahaan tambang. Selanjutnya, poin 2, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Langkah berikutnya itu menjabarkan ke dalam sebuah sinopsis, treatment, shooting script, dan storyboard. Untuk langkahnya itu sangat perlu untuk dilakukan karena akan memudahkan produksi di lapangan. Tingkat kerumitan dari keseluruhan naskah ini berbeda-beda, tergantung dari panjang pendeknya produksi video dan tema atau subjek yang diangkat. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis biasa digunakan dalam pembuatan karya tulis fiksi seperti novel, komik, dan cerita-cerita bersambung. Ada juga treatment. Itu selain memberikan gambaran yang lebih mendetail dan penulisan tematis, treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Langkah selanjutnya itu ada pembuatan storyboard. Itu digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Kemudian ada shooting script. Itu maksudnya sebagai panduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar video. Nah, untuk istilah-istilah pengambilan gambar dalam produksi video itu ada beberapa, seperti BCO atau Big Close Up atau Big Close Shot. Pengambilan gambar ini dilakukan dengan hanya memperlihatkan beberapa bagian dari wajah seperti dahi sampai dagu, atau hanya memperlihatkan beberapa bagian dari benda. Kemudian ada CU atau CS, close up atau close shot, memperlihatkan keseluruhan wajah seorang atau bagian benda dari jarak dekat. ECU ini extreme
close-up merupakan pengambilan gambar dengan memperlihatkan bagian yang sangat detail, misal bibir pada manusia, mata pada manusia, dan angka dari sebuah jam. Oke, MCU atau MCS, medium close shot atau medium close up. MS, medium shot, itu merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan kepada sampai pinggang keseluruhan setelah benda atau sebagian besar bangunan. Di sini ada juga MLS, medium long shot, merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian kepala sampai lutut seseorang atau sebagian besar dari benda bangunan. LS atau WA atau WS, long shot atau wide angle atau wide shot. VWS atau UWA. Ada juga very wide shot atau very wide angle, merupakan pengambilan yang biasanya untuk mengambil gambar sebuah penandatanganan yang sangat baik. Kemudian ada juga HA, high shot, biasa juga disebut dengan bird eye, yang merupakan pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi daripada objek. Kemudian ada shoot, adalah munculnya gambar di layar yang mengambil dengan menggunakan kamera dengan jangka waktu tertentu. Ada juga two shot, biasanya dalam skrip ditulis 2-2 shot atau 2 shot, yang berarti hanya 2 orang saja yang enggak ada pada gambar. Pengambilan gambar untuk group shot ini menampilkan 3 orang atau lebih, bisa juga diartikan sekelompok orang. Nah, mungkin itu untuk materi pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada saya pribadi maupun chat pribadi. Sebelumnya, terima kasih untuk anak-anak, untuk siswa dan siswi kelas 12 yang saat ini masih stay untuk di sekolah masing-masing meskipun keadaannya untuk dibuatnya online atau daring. Nah, untuk lembar kerja peserta untuk latihan setelah materi ini nanti membentuk sebuah kelompok yang berisikan 3 siswa saja. Nanti untuk file ini saya bisa kirimkan ke kalian lewat Google Drive maupun email kalian masing-masing per ketua kelas. Di sini ada pengembangan konsep, ada 4 pertanyaan. Untuk latihan terkontrol ada 3. Untuk latihan C, latihan mandiri, itu ada 5 soal. Nanti bisa dikerjakan sebagai evaluasi dari materi yang sudah disampaikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa baca-baca sendiri untuk bab selanjutnya di rumah maupun pas kalian saat belajar. Untuk mengakhiri
pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum saya tutup, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata maupun pemilihan kata yang kurang tepat sehingga menimbulkan tidak berkenannya di hati kalian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.